Dan setiap kita. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini pun, Bapak Ibu masih memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pandemik ini banyak memukul orang. Dan banyak orang hari-hari ini, banyak teman-teman hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan yang juga terkena COVID. Saya bersyukur Pak Sujono, Bu Meli, Pak Sujono menang, sembuh. Dan kita sudah mendengar kesaksiannya. Bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan Pak Sujono. Bapak Ibu yang sembuh bersyukur. Tapi bagaimana kalau suaminya meninggal? Bagaimana kalau kehidupannya bermasalah? Bagaimana kalau ekonominya bermasalah? Bagaimana kalau keuangannya bermasalah? Apakah kita bisa bersyukur? Kami dikasih tema mengakhiri tahun ini Thanksgiving, ucapan syukur. Mudah mengucapkan, tetapi sulit melakukan. Tapi kita harus belajar menggenapi firman Tuhan. Kita harus searah dengan firman, seirama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat, ucapan firman Tuhan tentang mengucap syukur ada 550 kali. Firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis mengucap syukur itu 550 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 550 kali. Artinya dalam satu hari Tuhan selalu berkata, ucapkanlah syukur, bersukacitalah senantiasa. Itu yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena mengucap syukur dan bersukacita adalah keputusan. Adalah suatu keputusan. Saya ulangi Bapak Ibu. Mengucap syukur atau bersukacita adalah satu keputusan. Bisa Pak Preti Bu Yunike? Iya. Kalau Bapak Ibu saat ini lagi ada masalah, Bapak Ibu mau mengucap syukur atau kita meratapi nasib, tergantung keputusan Bapak Ibu. Kalau saya, sesuai firman Tuhan, mengucap syukur. Karena mengucap syukur, firman Tuhan katakan itu keputusan kita. Dan Tuhan juga mempunyai keputusan buat Bapak Ibu. Dia mengasihi Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan berkata jangan takut. Itu di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 365 kali. Ulangi bersama saya, berapa Bapak Ibu? 365 kali. Artinya, setiap hari dia berkata, jangan takut. Ucapkanlah syukur 550 kali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah. Tapi dari masalah itu kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin lekat dengan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi hari ini, keputusan Bapak Ibu mau melakukan firman Tuhan untuk mengucap syukur atau tidak, dari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak berkata mengucap syukur ketika kita diberkati. Iya. Ketika hati kita bersuka cita, kita bisa mengucap syukur. Tapi Tuhan katakan dalam segala hal. Iya. Ketika kita menghadapi masalah, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, apakah kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu? Yang dikehendaki Allah yaitu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Tidak hanya dalam keadaan kita diberkati, ketika kita senang, kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika kita mengalami hal yang tidak enak, apakah kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih,
Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam kesulitan kita? Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hanya belajar melakukan firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar mengambil satu keputusan. Coba Bapak Ibu, suami istri dilihat sama-sama. Mari kita mengambil keputusan mengucap syukur. Bapak Ibu mungkin hari ini atau tadi sebelum engkau mengikuti Zoom ini, ada masalah yang terjadi dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tapi hari ini kami hanya punya waktu 15 menit. Bapak Ibu, ucapkanlah syukur. Zakaria 2 ayat 8 berkata, kita ini biji mata Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi pada biji mata, apapun yang terjadi pada engkau, tanpa sekehendak Bapa di surga. Yesaya berkata, kita ada di dalam tangan Dia. Dia menantang kita di tangannya. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kalau ada di tangannya. Apalagi di tangan Allah yang Maha Besar. Tidak ada satu kejadian yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa pengetahuan Bapa di surga. Ini penting Bapak Ibu. Tidak ada kejadian apapun juga di bumi ini tanpa pengetahuan Bapa di surga. Bapa di surga sangat tahu. Bapak Ibu berkata gini, Pak Freddy kan tidak tahu masalah saya. Bu Yunike tidak tahu masalah saya. Berat Pak, Bapak Ibu. Kita ini biji mata Allah, kata firman Tuhan Zakaria 2 ayat 8. Biji mata Allah, kalau Bapak Ibu, maaf kata Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu mau nyulek mata saya. Mata saya belum apa-apa sudah langsung menutup. Saya tidak rela Bapak Ibu menculek mata saya. Biarpun Presiden Jokowi umpamanya. Saya akan lagi firman Tuhan katakan, engkau adalah biji mata Allah. Ulangi bersama kami Bapak Ibu. Kami adalah biji mata Allah. Kami adalah biji mata Allah. Sekarang sebut nama Bapak Ibu. Freddy adalah biji mata Allah. Sekali lagi. 2, 3. Freddy adalah biji mata Allah. Sekarang Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur? Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya air mata itu penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Saya percaya air mata itu penting. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengeluarkan air mata, Bapak Ibu harus ke dokter, harus periksa, harus ke rumah sakit. Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya besar. Karena air mata itu penting sekali bagi kesehatan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, berarti menangis itu penting, Bapak Ibu. Jadi, inilah yang kita harus hadapi. Persoalan tangisan membuat biji Allah menjadi lebih bagus. Jadikan kita lebih indah lagi, Bapak Ibu. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu? Saya ingin membicarakan kepada Bapak Ibu supaya kita tahu, kalau kita mengucap syukur, ada dasar-dasarnya sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu? Status kita di hadapan Bapa di surga adalah sebagai anak. Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu. Ada mujizat Allah yang luar biasa, terutama dalam hidup kita. Walaupun kita banyak mengalami masalah, tapi mujizat itu masih berlaku dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 11, ayat 9-13, dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu akan dibukakan. Amin, amin. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu? Ganti ikan. Atau jika kita minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu tahu yang jahat, jadi kamu yang
bekerja, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya. Bapak Ibu, ada pujian yang mengatakan, hitung berkatmu satu. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Hitung berkatmu satu-satu. Seringkali kita tidak menghitung berkat Tuhan. Saudara bernafas itu berkat Tuhan. Yeah. Saudara menerima uang itu berkat Tuhan. Saudara bisa rukun itu berkat Tuhan. Kita tidak, jarang sekali kita menghitung berkat Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah, kita seringkali berkata, Tuhan, apakah Engkau baik? Firman Tuhan berkata, God is good all time, all the time. Tuhan itu baik dalam sepanjang waktu. Bapak Ibu, ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3 ayat 23. Kita akan baca ayat ini, Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 23, ayat terakhir. Maaf, saya agak terlambat sedikit, Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu. Selalu baru tiap pagi. Ayat atasnya berkata, ayat 22, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Ulangi bersama kami. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan itu akan selalu baru setiap pagi. Kalau hari ini kita bersyukur, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya lebih lagi dalam hidup kita. Berkat itu bukan hanya secara jasmani, tapi juga jiwani, Bapak Ibu. Jiwani itu apa? Kehidupan kita, kehendak, pikiran, perasaan kita akan Tuhan berkati. Kemudian rohani. Rohani Bapak Ibu akan bertumbuh. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Waktu kami tidak banyak. Saya sudah 20 menit ini Bapak Ibu. Kami hanya memesankan akhir tahun ini. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan, 550 kali dia berkata di Alkitab, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu gandeng pasangan Bapak Ibu. Kau yang hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, sulit aku mengucap syukur. Tapi mulai hari ini, kami mau belajar mengambil satu keputusan. Mengambil satu keputusan. Aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kondisinya. Saudara yang punya hati, Tuhan, aku mau mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mari angkat tangan kananmu bersama-sama dengan saya. Ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Mungkin masalah ada dalam kehidupan kami. Baik keluarga, baik di dalam pernikahan kami, keuangan kami, mungkin juga dalam kesehatan kami. Tapi kami belajar malam ini untuk kami mengambil keputusan, mengucap syukur dalam segala hal. Firman-Mu katakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan, kami mau mengambil keputusan mengucap syukur dan bersukacita. Karena itu yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Karena ketika kami melakukan itu, Tuhan memberkati hidup kami dengan cara-cara yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati teman-teman kami di MOU Jawa Timur, terutama teman-teman yang mengangkat tangan mereka. Firman-Mu berkata, kami percaya ketika kami menyerah, mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya tangan-Mu selalu menopang hidup kami, hidup pernikahan kami. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup pernikahan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Bapak, biar itu ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam mengakhiri tahun 2020,
Biar hati kami terus melekat kepada Engkau. Percaya kami kepada Engkau bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami, apapun masalah yang ada dalam hidup kami, tapi Engkau berkata mengucap syukurlah. Dan itu akan kami lakukan dalam hidup kami. Selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, terutama di dalam sungtuh ini Tuhan. Kami berdoa memberkati pasangan-pasangan yang ada Tuhan. Karena kami tahu dan percaya berkat yang terbaik sudah Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap Yang percaya syukur. berkata, Amin. Sebelum saya serahkan pada John dan Wulan, Bapak Ibu, John Wulan tolong pimpin satu pujian, mengucap syukur. Tadi lagu itu ya, ku bersyukur. Tahu ya John? John tahu John? Ya, tahu. Silakan dipimpin ya John. Saya mengikuti Bapak Ibu.